Salam budaya. Perkenalkan, saya Ganjar Arisadewa ingin menyampaikan sebuah materi seminar, yaitu dinamika seniman di masa pandemi. Pembatasan sosial dan fisik karena pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas seni dan budaya. Berbagai workshop seni, pameran, atau pementasan seni pertunjukan yang sudah terencana sebelum pandemi terpaksa dibatalkan. Kebijakan pembatasan sosial maupun fisik tersebut sangat berdampak bagi para seniman dan pekerja seni. Peristiwa itu tidak saja mengurangi secara drastis forum-forum kesenian bermutu yang selama ini dinantikan, tetapi juga membuat gejolak lain tentang polemik dan nasib kehidup seniman. Di laman media sosial, hampir semua seniman menjerit sebab banyak mengalami pembatasan pentas atau pameran yang didapatkan. Menggeliat. Ini patut disematkan kepada keadaan para seniman saat ini. Dalam proses perjalanan waktu selama pandemi ini, mereka sudah mulai menggeliat. Seniman-seniman pertunjukan terkemuka dan daerah telah berusaha memanfaatkan ruang virtual untuk melakukan proses kreatif walau keadaan yang penuh kesulitan ini. Fenomena tersebut menunjukkan sinyal positif pada tingkat awal bagi para pekerja seni dan juga masyarakat luas bahwa ekosistem seni pertunjukan dapat tetap produktif di tengah sekat pandemi saat ini. Setiap krisis akan memunculkan ide kreatif dan kemanusiaan. Untuk persoalan kreatif, seniman umumnya terkejut dan kaget di awalnya, namun segera merespon kondisi krisis tersebut. Justru kondisi krisis yang sedang melanda mereka akan menjadi momentum untuk berkarya, yang melahirkan eksistensi baru tertentu. Peristiwa pandemi COVID-19 beriring dengan munculnya karya-karya seniman dengan bertemakan virus corona. Sedangkan persoalan kemanusiaan merujuk pada aneka acara yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu sesama di tengah krisis ini. Hal itu sama positifnya dengan kreativitas yang terbangun saat krisis. Kembali lagi pada aspek ruang virtual, bagi seniman perlu segera migrasi dari media fisik ke ranah digital. Tentunya memerlukan tahap dan proses yang perlu dipelajari dengan ketekunan agar bisa dengan cepat membuka ruang monetisasi. Ini ada cara beberapa seniman dalam bertahan di masa pandemi. Dilansir dari kompas.com, pandemi virus corona COVID-19 bisa berdampak pada siapa saja, termasuk gerak tangan para seniman. Mereka yang dulu karyanya bisa hilir mudik di lorong-lorong galeri,
kini terpaksa harus duduk diam di pojok-pojok studio lukis. Sejak pandemi membatasi ruang gerak masyarakat dan kewajiban social distancing diberlakukan, ekonomi masyarakat kecil memang tersendat, tak terkecuali ekonomi para seniman yang menggantungkan hidupnya dari menjual beragam karya seni. Alih-alih berputus asa dan meratapi nasib, pekerja seni justru saling berlomba-lomba berpikir kreatif demi terus menggerakkan roda ekonomi. Mengubah media lukis, Erni Yudawastuti sebelum pandemi kerap berkarya di media kanvas, kain, juga kulit. Namun sejak COVID-19 ini, penjualannya menurun perlahan-lahan. Kepada Kompas ia mengatakan bahwa semenjak April 2020 omsetnya menurun hingga hampir 50%. Erni yang memiliki brand Earth Painting Art ini kemudian beralih media, yaitu melukis masker. Awalnya saya iseng melukis masker untuk saya pakai sendiri, tetapi ternyata banyak yang suka dan meminang masker saya, paparnya. Praktis mulai April 2020, Erni memiliki jenis dagangan baru. Masker lukisnya yang bergambar bunga-bunga laris manis di pasaran. Tak berhenti di situ, ia juga berkolaborasi dengan sang anak Abista mempromosikan perlengkapan masker, yaitu strap dan konektor untuk perempuan yang berhijab. Kondisi serupa juga dilakukan Budi, seniman asal Pulau Dewata, Bali, mengakui bahwa angka penjualan lukisan kanvasnya menurun drastis semenjak pertengahan tahun 2020. Menurunnya kunjungan wisatawan berimbas pula pada vakumnya belasan bahkan puluhan galeri seni di sekitar Bali. Budi lantas mengubah media lukis semata agar bisa tetap survive tanpa perlu meninggalkan passionnya di dunia seni. Dari kanvas, Budi kini melanjutkan kuasnya di atas media kain dan juga kayu. Saya memproduksi kaos dan tote bag lukis. Baru-baru ini saya juga memproduksi coaster dari kayu yang di atasnya saya lukis menggunakan cat akrilik, jarnya. Trik Budi ini membuahkan hasil. Sama seperti langkah yang diambil Erni, orderan kaos dan coaster kayu milik Budi mengalir terus dari seberang Selat Bali. Pandemi COVID-19 memang berpengaruh besar pada perekonomian banyak orang. Namun, ide-ide kreatif seniman ini membuat mereka bertahan selama hampir setahun pandemi di Indonesia ini. Terlepas dari itu semua, seni juga memiliki manfaat terapi untuk menjadi solusi kesehatan, maupun itu kesehatan fisik dan juga kesehatan mental di masa pandemi. Demikian materi seminar yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan salam budaya.